Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat tentang kolar yang dipakai oleh para imam kita. Di layar kita sudah saya tunjukkan beberapa gambar, antara lain jubah maupun baju kemeja, yang di lehernya ada satu benda berwarna putih, dan itulah yang disebut dengan istilah kolar. Untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari kita ikuti ulasan berikut ini. Saudara-saudari, dalam masyarakat yang sekular dan cenderung materialistis, di mana tanda-tanda eksternal dari realitas suci mulai hilang, amat terasa pentingnya bagi seorang imam hamba Allah dan pewarta misterinya untuk bisa dikenali dalam komunitas, juga melalui busana yang ia kenakan, sebagai suatu tanda yang jelas akan dedikasi dan identitasnya sebagai pelaksana pelayanan publik. Imam hendaknya dikenali terutama dari perilakunya, namun juga dari cara berbusana, yang hendaknya langsung bisa dikenali oleh umat beriman, bahkan oleh siapa saja. Hal identitasnya dan keterikatannya kepada Allah dan kepada gereja. Tanggal 15 Oktober 2012 yang lalu, Sekretaris Negara Vatikan mengeluarkan surat dalam Sinode para Uskup yang meminta perhatian kepada para kardinal, uskup agung, dan uskup tentang pentingnya disiplin mengenakan busana gerejawi, yaitu jubah atau kemeja berkolar. Kolar berasal dari kata bahasa Latin colare yang artinya kalung atau pita atau rantai untuk leher. Sebagaimana ditulis dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 284 dan dijelaskan dalam surat Paus Yohanes Paulus II kepada Kardinal Vikaris General Keuskupan Roma tanggal 8 September 1982. Untuk alasan ini, klerus hendaknya mengenakan busana klerus yang pantas menurut norma-norma yang dikeluarkan oleh konferensi wali gereja dan menurut tradisi setempat yang berlaku. Ini artinya busana tersebut bila bukan jubah haruslah benar-benar khusus dan berbeda dari busana awam dan seturut martabat dan kesucian pelayanannya. Kolar berwarna putih, baik yang digunakan bersama jubah maupun kemeja, merupakan tradisi gereja Katolik yang sudah berabad-abad umurnya. Saudara-saudari, berikut ini mari kita lihat alasan mengapa mengenakan atau menggunakan kolar. Pertama, kolar merupakan tanda konsekrasi imamat kepada Tuhan. Sebagaimana cincin kawin menunjukkan kekasaan suami istri dan menandakan persatuan di antara mereka, maka kolar menunjukkan jati diri para uskup dan para imam, dan kadang para diakon serta seminaris, sekaligus menunjukkan kedekatan mereka dengan Allah melalui penyerahan diri sendiri kepada panggilan tabisan yang telah maupun yang akan mereka terima. Yang kedua, dengan mengenakan busana klerus dan dengan tidak memiliki pakaian berlebihan, imam menunjukkan ketaatan meneladani Yesus dalam kemiskinan material. Imam tidak memilih pakaiannya sendiri. Gerejalah yang memilih baginya. Bagi seorang imam, menerima dengan penuh kerendahan hati keinginan gereja agar para imam mengenakan kolar, menggambarkan penyerahan diri secara sehat kepada otoritas dan keselarasan dengan kehendak Kristus yang dinyatakan lewat gerejanya. Ketiga,
Keinginan agar para imam mengenakan kolar secara berulang kali disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Kehendak Bapa Suci dalam hal ini tidak dapat dengan begitu saja diabaikan. Beliau berbicara dengan karisma khusus. Beliau sering mengingatkan para imam nilai dan makna mengenakan atau menggunakan kolar. Dalam suratnya kepada Ugo Kardinal Poletti, vikarisnya untuk Keuskupan Roma, tanggal 8 September 1982, Bapa Suci memberi instruksi untuk menyebarluaskan norma-norma berkaitan dengan penggunaan kolar dan jubah bagi kaum religius. Bapa Suci mengamati bahwa busana klerus berharga bukan hanya karena busana itu menambah kesopanan dalam bertingkah laku secara eksternal atau menambah kepatutan dalam melaksanakan pelayanannya. Namun, terlebih lagi karena busana ini memberikan bukti kepada komunitas gerejawi keserasihan dalam memberi kesaksian seorang imam di hadapan publik akan jati dirinya dan bahwa ia secara istimewa menjadi milik Allah. Keempat, kolar menghindarkan terjadinya kesalahpahaman. Orang lain akan bisa segera memahami intensi seorang imam ketika imam tersebut ditemukan dalam suasana atau situasi di luar kebiasaan. Kolar akan memberi pesan yang jelas pada semua orang bahwa imam tersebut datang dalam nama Kristus untuk melayani orang sakit atau bagi mereka yang membutuhkan. Praduga mungkin bisa muncul bila seorang imam yang dikenali oleh warga setempat berkunjung ke daerah serupa dengan berpakaian sebagai seorang awam. Yang kelima, kolar akan mengilhami orang untuk menghindari cara berpakaian, bertutur kata, dan perbuatan yang tidak sopan dan mengingatkan mereka akan perlunya kepantasan di muka umum. Keenam, kolar memberi semacam penjagaan bagi imam. Kolar mengingatkan imam akan misi dan jati dirinya, yakni untuk bersaksi bagi Yesus Kristus, Sang Imam Agung, sebagai salah satu di antara para imam saudaranya. Ketujuh, seorang imam yang mengenakan kolar menjadi inspirasi bagi orang-orang yang berpikir, inilah pengikut Yesus di zaman modern. Kolar berbicara tentang kemungkinan membuat komitmen yang tulus dan tidak lekang dengan Allah. Kedelapan, seorang imam yang berpakaian seturut yang diinginkan gereja menjadi pengingat pada Allah dan pada hal-hal suci. Kesembilan, kolar juga merupakan pengingat bagi imam bahwa ia tidak pernah tidak menjadi imam. Kesepuluh, seorang imam yang mengenakan kolar bagaikan pembawa pesan panggilan berjalan. Boleh dikatakan dengan bahasa sederhana saudara-saudari, seorang imam yang mengenakan kolar, di sana imam tersebut melakukan promosi panggilan yang tidak membutuhkan banyak hal atau banyak cara. Cukup dengan menggunakan atau mengenakan busana khas mereka, imam tersebut sudah melakukan promosi panggilan. Kesebelas, mengenakan kolar membuat imam selalu bersedia untuk melayani sakramen-sakramen, terutama pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit, dan untuk situasi-situasi genting. Pemakaian kolar membuat imam yang bersangkutan mudah dikenali. Ia membuat imam-imam yang mengenakannya lebih mungkin didekati, terutama dalam situasi di mana kehadiran imam amat diperlukan. Ke-12,
Kolar merupakan tanda bahwa imam yang mengenakannya berjuang untuk menjadi kudus dengan cara senantiasa hidup dalam panggilannya. Ke-13, kolar menjadi pengingat bagi umat Katolik yang terasing untuk tidak melupakan keadaan mereka yang tidak beres dan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Ke-14, kolar menjadi tanda yang penuh kontradiksi bagi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa dan perlawanan terhadap Sang Pencipta. Kolar memberi pernyataan tegas, imam sebagai alter Kristus atau Kristus yang lain telah menerima mandat dari Sang Penebus untuk mewartakan Injil ke khalayak ramai tanpa pikir panjang untuk pengorbanan pribadinya. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang kolar yang dipakai atau digunakan oleh para imam yang juga kita sebagai umat beriman Kristiani pernah melihatnya, dan kiranya uraian atau ulasan ini membantu kita untuk semakin memahami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.